Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirat muhtaramin wal muhtaramat, para asatidzah, para ustadzat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat serta adik-adik para remaja, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, nikmat, sehat walafiat. Kita malam hari ini berada di malam ke-23 dari Ramadan kita. Telah kita tunaikan 22 hari puasa kita, berikut juga 23 malam kita telah bertarawih. Mudah-mudahan semuanya menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan kepada kita rahmat dan ridhonya serta kemudahan untuk bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya hingga akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk atau menjadi wala'allakum tarsyudun. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini malam ganjil, malam ke-23 Ramadan yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan sebagian besar umat Islam di malam-malam ganjil, ya, memanfaatkannya dengan beretikaf, beribadah lebih banyak lagi. Telah kita baca ayat-ayat Al-Quran dan mungkin nanti pun juga masih kita akan lanjutkan. Mungkin juga telah kita tunaikan juga sholat tahajud kita serta ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya harapan besar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjaga-jaganya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi juga jangan terlena, ya, di malam genap pun tetap kita maksimalkan ibadah, ya. Jangan karena disampaikan oleh Rasulullah jagalah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, akhirnya malam genap nggak terawih. Tentunya salah, ya. Tetap kita melakukan ibadah karena, ya, tujuan yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Lailatul Qadar itu bonusnya, bonus yang Allah akan berikan kepada siapa yang memaksimalkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada kesempatan tarawih bersama di beberapa malam yang lalu saya sempat menyampaikan pembicaraan, kalau nggak salah, tentang betapa kuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Gaza, ya, betapa kuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum musyrikin ketika beliau masih di Mekah, yang salah satu penyebab utamanya adalah karena Allah selalu mendampinginya, yang dibuktikan dengan turunnya
Al-Quran selalu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga ketika Allah menjedahkan turunnya Al-Quran setelah 10 surat turun secara lancar, kemudian Allah jedahkan, ya, dibuat jarang turunnya, ya, sampai-sampai Rasulullah menduga jangan-jangan Allah meninggalkannya atau jangan-jangan Allah membencinya. Maka kemudian Allah turunkanlah surah Ad-Duha, ya, surah yang ke-11 dari turunnya Al-Quranul Karim. Kalau nggak salah itu yang saya sampaikan di malam tarawih kita beberapa waktu yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara tentang syariat, ya. Di dalam Islam istilah syariat adalah jalan yang kita tempuh dalam rangka mencapai tujuan kita. Tentu tujuan kita adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yang kita selalu ucapkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah yaitu kebaikan yang menambahkan jiwa kita untuk terus berbuat baik. Itu hasanah, bukan sekedar bahagia yang bersifat semu. Banyak orang merasa mendapatkan kebahagiaan tapi sifatnya semu. Tentu semua kita umpamanya senang kalau tiba-tiba mendapatkan harta yang banyak, apalagi sekarang nih THR udah pada turun, pada senang, bahagia. Tapi sifat kebahagiaan mendapatkan THR sifatnya semu, ya. Kita bahagianya ketika dapat THR pas tanda tangan kalau model dulu, atau pas masuk notifikasi dari SMS bank tanda THR masuk, bahagia betul. Tapi setelah itu biasa lagi. Atau bahkan ketika THR-nya udah lenyap, habis, maka kebahagiaan kita mungkin hilang juga. Ada yang bahagia umpamanya, ya, sembuh dari sakit. Betul, semua kita tidak menginginkan sakit, tapi kita pengen sembuh. Tapi bisa jadi sifat kebahagiaan karena sembuh dari sakit sifatnya sementara juga, ya. Nah, hasanah itu adalah kebahagiaan yang mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi, ya. Nah, itu makanya bisa saja di dalam kebahagiaan itu kita lelah. Umpamanya, ya, kita bekerja, katakanlah seseorang suami yang tentunya dia menjadi penanggung jawab nafkah bagi keluarganya, dia bekerja, ya, kalau bahasa sekarangnya menyebutnya banting tulang, peras keringat. Kita melihatnya kasihan, ya. Katakanlah umpamanya contohnya di masa silam, ya, pengayuh becak, ya, narik becak itu kan berat, ya. Atau kalau sekarang, ya, ngojek itu berat, ya. Hujan-hujan, panas-panasan, ya, kita melihatnya kasihan, tapi yang bersangkutan bisa jadi adalah senang menjalaninya. Dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia bisa menafkahi keluarganya, menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun belum terpenuhi seluruhnya. Nah, bagi pelaku ojek tadi itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai driver, maka dia bisa berbuat baik. Apa itu? Menafkahi keluarganya sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Itu hasanah, ya. Nah, begitu pula kebahagiaan di akhirat yang tentunya akan menjadikan kebaikannya lebih besar, yaitu mendapatkan surga,
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta. Nah, untuk bisa sampai ke sana harus ada jalan yang kita tempuh. Apa jalan itu? Syariat, ya. Syariat dari kata syara'a yashra'u, menempuh atau berjalan, ya. Syari', nah, syari' itu artinya jalan, ya. Syari' Manggarai berarti jalan Manggarai. Kalau kita menyebut jalan itu nama jalan itu bukan dengan torik, memang torik artinya jalan juga, ya. Kalau kita lagi haji atau umroh kan, kalau umpamanya ada yang ngusung jenazah untuk disolatkan di Masjidil Haram kan biasanya itu askar-askarnya bilang torik. Maksudnya apa? Kasih jalan, ya. Itu torik, jalan. Tapi kalau jalan raya yang ada namanya itu, ya, kalau di sini jalan swadaya kita sebut syari'. Artinya apa? Jalan yang akan kita tempuh untuk sampai pada tujuan. Ya. Saya dari Mampang menempuh syari' Gatot Subroto, masuk ke syari' Supomo, masuk ke syari' Manggarai, dan seterusnya. Artinya saya harus menempuh itu untuk bisa sampai ke Al-Maksum. Nah, begitu pula beragama, kita tentu semuanya pingin untuk hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Harus ada jalannya. Kalau nggak menempuh jalan ini nggak akan sampai, ya. Dan tentunya jalan ini hanyalah milik Allah, karena kebahagiaan itu yang melimpahkannya adalah Allah. Baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat, yang melimpahkannya adalah Allah. Maka jalan yang kita tempuh juga adalah jalan milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun mungkin, ya, agama-agama lain punya syariatnya juga, tentu syariatnya itu tidak bisa mengantarkannya. Sering kita mendengar ungkapan, ya, bahwa semua agama itu sama saja karena semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau kita garis bawahi yang kalimat terakhir bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, betul. Islam nyuruh kita tolong menolong. Agama lain sama nggak nyuruh tolong menolong? Sama. Islam nyuruh kita untuk jaga kebersihan. Agama lain sama. Islam melarang kita untuk mencuri. Agama lain sama, ya. Pada sisi ini memang semua agama adalah sama, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita berkesimpulan, ya, bahwa semua agama itu adalah benar, ya. Itu yang salah. Nah, kita harus memahami ada 3 prinsip dalam syariat kita. Pertama adalah prinsip keimanan atau ketauhidan. Yang kedua prinsip ibadah. Yang ketiga prinsip muamalah, ya, muamalah yang tujuan adalah ketertiban. Prinsip tauhid atau keimanan yaitu bagaimana kita benar dalam meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang Allah di dalam Al-Quran ada 2 istilah yang dipakai, yang kedua-duanya kita artikan sebagai Tuhan, ya. Pertama, Allah disebut sebagai Rabbun. Rabbun kan Tuhan, ya. Yang kedua, Allah sebagai Ilahun, juga Tuhan. Kalau syahadatain yang kita ucapkan atau kalimat tauhid yang kita ucapkan, kalimat tahlil, ya, Ilahun atau Rabbun? Kalimat syahadatain, kalimat tahlil, la ilaha illallah, Ilahun, asyhadu alla ilaha illallah, Ilahun. Artinya apa? Tuhan. Kalau kita buka terjemahannya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi makna antara Rabbun dan Ilahun berbeda. Bicara Allah sebagai Rabbun artinya Allah
sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai pemberi rezeki. Ya, pemberi rezeki itu Allah sebagai Rabbun. Kalau bicara tentang ini, maka semua manusia pasti meyakini Allah itu adalah pencipta. Ya. Walaupun seseorang tidak beragama atau seseorang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetap dia akan meyakini yang menciptakan dirinya adalah Allah. Ya. Kaum musyrikin Mekah, ya, dikatakan oleh Al-Quran, walain sa'altahum, hai Muhammad, sekiranya engkau tanya mereka, kaum musyrikin, man khalaqas samawati wal ardo, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran yang baru-baru turun ke Nabi, yang masuk kategori surah-surah pertama, ya, surah pertama Iqra, yang disebut Allah itu apa? Rabbun atau udah ilahun? Rabbun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Belum ada ilahun, nama Allah aja belum ada di surah Al-Alaq. Ya. Kemudian surah yang kedua, surah Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Di surah itu walaupun agak panjang, kurang lebih 1 halaman atau 2 halaman, ya 2 halaman lebih dikit, masih Allah disebut dengan Rabbun juga. Belum ada nama Allah di surah itu. Di surah Al-Muzammil begitu juga. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila. Terus kita temu nanti inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Inna rabbaka, masih Rabbun. Surah berikutnya Al-Muddassir begitu juga. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, masih Rabbun juga. Terus sampai surah Ad-Duha yang kita udah bahas di malam tarawih yang lalu, masih Rabbun juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada enggak nama Allah di surah Ad-Duha? Enggak ada. Di surah Alam-Nashrah setelah Wadduha, surah yang ke-12, masih Rabbun juga. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Yang terakhir wa ila rabbika farghab. Ada enggak nama Allah di situ? Enggak, belum disebut. Kenapa? Karena ini mengisyaratkan bahwa semua manusia walaupun penyembah berhala, kaum musyrikin Mekah tadi, ya, memusuhi Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, tetap mereka mengakui bahwa Rabbnya mereka adalah Allah. Ya. Nah, itu bicara tentang Allah sebagai Rabbun. Nah, yang belum atau yang tidak disepakati oleh manusia adalah sebagai yang disembah. Ya. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah selain Allah dalam bentuk berhala, batu yang dibuat, ya, bahkan patung-patung atau sembahan-sembahan batu yang mereka buat itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ya, makanya di surah Al-Kafirun, ya, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang sekarang kalian sembah. Ta'budun fi'il madhi dan yang akan datang. Jadi la a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang sekarang dan akan datang kalian sembah. Wala antum abiduna ama a'bud wala ana abidu ma abattum, dan saya juga tidak menyembah apa yang di masa lalu kalian sembah.
Jadi sembahannya kaum musyrikin itu, patung itu bisa berubah-ubah. Ya. Ada satu kisah, satu riwayat ya, seorang sahabat ketika telah masuk Islam, mereka mentertawakan, dia mentertawakan dirinya sendiri. Kenapa? Dulu pada saat masih musyrik, dia menyembah patung yang berbeda. Jadi ketika kami sedang dalam perjalanan, kami temukan ada batu, lalu kami buat patung untuk kami sembah. Jadi yang disembah dalam perjalanan adalah patung yang mereka buat saat itu. Sedangkan patung yang sedang ada di Mekah ditinggalkan. Jadi bisa berubah-ubah. Ya, itu sembahan mereka. Nah, Islam hadir mengajak semua manusia, memerintahkan semua manusia setelah meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta, maka harus juga meyakini Allah sebagai Tuhan yang disembah. Itulah kehadiran Islam adalah mengajak manusia untuk bersama-sama menyembah Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian yang telah menciptakanku dan telah menciptakan kalian. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, maka sekarang sembahlah Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan kalian. Aku menyembah Allah, maka kalian pun menyembah Allah. Ya. Itu prinsip keimanan. Ya. Prinsip keimanan menjadi dasar, atau istilah yang lainnya barangkali kita mendaftarkan diri untuk menjadi hamba Allah. Ya. Mengakui Allah sebagai yang kita sembah. Ya. Prinsip keimanan dan juga bagaimana memahami sifat-sifat Allah, memahami perbuatan-perbuatan Allah, walaupun secara istilah sifat Allah istilahnya sama dengan sifat manusia. Ya, kita menyebut Allah sebagai maha mengetahui, alim. Kalau manusia berpengetahuan juga kita sebut alim. Ya, manusia suka berderma kita sebut karim, dermawan. Allah juga sifatnya, ada gak karim di alam sunnah? Ada. Bisa jadi kata yang dipakai sama, tapi maknanya berbeda. Tentu kita memaknai sifat Allah sesuai dengan sifat Allah. Ya, bukan seperti sifat manusia. Allah melihat, basir. Ya, kita juga melihat. Tapi tentu ketika kita mengatakan manusia melihat, sesungguhnya kita masih bergantungan. Untuk bisa melihat harus ada kornea mata, harus syarat-syaratnya sehat, harus ada cahaya ya yang memadai untuk bisa melihat. Kita nggak bisa melihat kalau cahaya terlalu terang atau cahaya terlalu gelap, kita nggak bisa melihat. Tadi kita masih bergantung, untuk melihat kita bergantungan. Tapi Allah, ketika kita katakan Allah melihat, maka Allah tidak bergantung dengan mata, Allah tidak bergantung dengan cahaya. Ya, begitu pula ketika kita katakan manusia mendengar, Allah juga mendengar. Tapi kalau untuk mendengar kita harus ada telinga yang sehat, harus ada suara yang masuk, ya, dan suaranya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, agar telinga kita bisa menerima. Ketika kita katakan Allah maha mendengar, apakah Allah butuh punya telinga? Enggak. Apakah Allah butuh ada suara yang masuk? Enggak. Ya, kita berdiam, kita merenung, Allah dengar apa yang ada di hati kita, ya. Nah, itu prinsip dari keimanan dan itu harus menjadi dasar. Kalau tidak ada iman, maka yang kedua dan yang ketiga tidak akan diterima
Apa yang kedua itu? Yang kedua adalah ibadah. Ya, ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah hamba, yang bahasa Arabnya abdun, kalau di dalam Al-Quran jabatan tertinggi manusia di hadapan Allah abdun. Jabatan tertinggi manusia di hadapan Allah adalah abdun. Nabi saja kan dipakai dengan istilah abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jadi jabatan tertinggi dan kita harus bangga dengan itu adalah ketika kita dikatakan adalah kita adalah hamba Allah. Ya. Manusia juga bisa menghambakan diri kepada sesamanya. Ada manusia menghambakan diri, tapi bedanya ketika kita menghambakan diri kepada Allah, maka yang kita dapati adalah kemuliaan. Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari penghambaan kita. Tapi kalau ada manusia menghambakan kepada manusia lain, maka yang mengambil keuntungan siapa? Budaknya atau tuan? Tuannya. Budak tidak mengambil keuntungan sedikit pun, dialah yang dimanfaatkan oleh tuannya. Jadi kalau ada manusia menghambakan diri kepada manusia, kita sebut budak, maka yang mendapatkan keuntungannya adalah tuannya, budaknya menjadi diperalat. Tapi kalau kita menghambakan diri kepada Allah, maka Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan. Justru kitalah yang menjadi mulia ketika kita menghambakan diri. Padahal makna dari menghambakan itu adalah satu, kita ketika kita mengatakan kita adalah hamba Allah, satu, kita tidak mengakui bahwa kita punya, ya, kita tidak pernah merasakan bahwa kita punya sesuatu. Karena itu kan sering kita pahami harta itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, termasuk badan kita pun adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita kan kita bisa kendaliin. Wah, saya nggak mau tua nih, bisa kita rem. Bisa nggak kita rem? Nggak bisa. Ya, mau dimodifikasi apapun, operasi plastik, tetap aja yang namanya tua terus jalan. Ya, satu saat akan mati. Ya, dokter berjuang untuk mempertahankan kehidupan seorang pasien pakai alat tambah, pakai jantung eksternal barangkali, ya, pakai paru-paru eksternal, hingga satu saat pasti akan habis juga, kan? Ada yang pakai ginjal eksternal, ya, ginjal kita kan di sini mencuci darah kita. Ketika ginjal kita, naudzubillah, ya, rusak, maka cuci darahnya pakai mesin. Ya, jadi kita yang datang ke mesin, ya, cuci darah. Sama fungsinya dengan sini. Kalau di sini segini doang bentuknya, tapi kalau yang di mesin, ya kayak mesin cuci lah, kayak segini gitu, ya, laundry, ya. Nah, suatu saat pasti akan habis juga masanya. Ya, kita nggak memiliki diri kita, ya. Satu. Jadi kita tidak pernah merasa memiliki, ya. Karena itu seorang hamba yang tidak merasa memiliki, maka dia akan tenang. Ya. Ketika kehilangan sesuatu, dia tidak merasa kehilangan. Kenapa? Dia mengatakan itu adalah kembali kepada pemiliknya. Ya, kembali kepada pemiliknya. Maka kita selalu mengatakan ketika ada musibah, kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung kan musibah, kehilangan uang musibah, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami kembali kepada Allah. Itulah seorang muslim atau seorang hamba harus punya keyakinan begitu, sehingga dia tidak merasa kehilangan, ya. Yang kedua, seorang hamba harus melaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Allah.
Ya, ketika Allah perintahkan maka kewajiban kita adalah kerjakan. Termasuk juga ketika Rasulullah memerintahkan maka kita kerjakan. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang diberikan hak oleh Allah untuk membuat aturan tambahan dalam beragama. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul ambil, kerjakan. Wa ma nahakum, apa yang dilarang tinggalkan, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, tinggalkan. Ya. Karena itu kalau kita bicara tentang ibadah, artinya adalah tunduk dan patuh sepenuhnya. Ya, kita tidak boleh untuk mempertanyakan, jangan seperti Bani Israil, ya, yang sering kita buat kesimpulan akhirnya, jangan banyak nanya, Bani Israil loh, gitu kan ya. Dengan Bani Salim, ya, ada yang rajin nanya, ada yang nggak suka, ditegur teman yang nanya, itu jangan banyak yang nanya, Bani Israil nanti. Yahudi, apakah seperti itu? Bukan sebenarnya. Kita harus baca dulu ceritanya tentang Bani Israil, yaitu ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israil. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, dalam pikiran mereka seorang nabi pasti dapat ilmu langsung dari Allah, pasti punya ilmu laduni. Maka mereka bilang, wahai Musa, tolong kasih tahu kami siapa yang bunuh orang ini. Ya. Nabi Musa kaget, kok kenapa kamu tanya saya? Mungkin mereka bilang, lah inti kan ngaku Rasul, Rasul itu utusan Allah, pasti tahu, gitu kan ya. Tiba-tiba Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Apa? Antad bahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Mereka nggak terima. Kenapa nggak terima? Jawaban tidak sama dengan pertanyaan. Yang ditanya siapa yang bunuh orang ini, kok tiba-tiba engkau nyuruh kami nyembelih sapi, kan nggak nyambung. Jadi merasa dihinakan mereka itu dengan perintah nyembelih sapi, ya. Maka mereka kemudian mengatakan, oke, kalau begitu sapinya maunya gimana? Ya. Karena mereka bertanya seperti itu dalam rangka melecehkan perintah, maka penjelasan tentang sapi bukan memudahkan mereka, tapi menyulitkan. Karena mereka nanya sapinya maunya gimana? Mahia. Allah jawab, ya, sapinya itu tengah-tengah usianya, tidak tua tidak muda, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik, tidak tua tidak muda, tengah-tengah. Masih nggak puas juga, nanya lagi, malaunuha, warnanya yang gimana? Karena pertanyaan itu pertanyaan melecehkan perintah, maka jawabannya sofro pakiul launuha, sapinya kuning, enak dipandang, kuning kemas-emasan, ya, lebih sulit lagi. Yang ketiga masih nggak puas juga, masih belum jelas. Innal baqara tasyabaha alaina, sapinya masih samar-samar, maunya gimana? Akhirnya dijawab, sapinya tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak pernah dipakai untuk mengairi, tidak ada cacatnya, kan tambah susah. Kalau mereka menjalankan perintah sembelihlah sapi, sapi yang mana saja sah, mau yang tua, mau yang muda, mau yang warna putih, warna hitam, belang-belang, ya, mau yang pernah dipakai bajak atau nggak pernah dipakai, sampai kalaupun sapinya masih anak-anak boleh juga. Tapi karena mereka bertanya, tujuan bertanya adalah tidak menerima perintah nyembelih sapi, akhirnya mereka kesulitan untuk mencari sapi yang dimaksud. Itu Bani Israil. Jadi pertanyaan yang bagaimana itu yang kalau dikatakan Bani Israil, pertanyaan yang tidak mau menerima perintah.
Nah, kalau dalam majelis taklim ada yang nanya, tujuannya apa? Kayak nanti nih kan mau nanya nih, tujuannya apa? Minta penjelasan lebih lanjut. Berarti boleh nggak? Boleh ya. Bahkan menjawab pertanyaan bisa menjadi wajib kalau itu berkaitan dengan pokok-pokok agama. Ya, ada orang punya duit banyak, duit saya ada tabungan 100 juta, saya mau mengeluarkan zakat mal saya, gimana sih hitungannya? Wajib nggak kita jawab? Wajib untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah rukun Islam ya, walaupun yang jawab nggak punya duit ya kan? Nggak ada aturan apa yang kita omongin harus kita kerjakan ya, itu kan kita belum kerjain kan, karena nggak punya duit. Tapi ada orang nanya, kita tahu, maka wajib jawab ya. Mau pergi haji, kita belum pergi haji, kenapa? Duitnya nggak cukup, nunggunya lama. Tiba-tiba ada orang minta penjelasan gimana sih melaksanakan haji, karena dia pengen pergi haji yang cepat, yang berapa? 350 furoda. Kita tahu punya ilmunya, wajib kita terangkan manasik hajinya, wajib ya. Nah, itu jadi pertanyaan yang tujuan adalah minta penjelasan boleh. Nah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban kita adalah kerjakan, jangan tanya ya. Kita tidak berhak untuk bertanya begini, apa sih hikmahnya sholat? Saya baru mau sholat kalau saya bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, itu pertanyaan yang enggak benar ya. Kenapa hikmahnya sholat baru kita dapatkan kalau kita sholat? Kalau cuma nanya doang ya nggak akan tahu hikmahnya sholat. Kita baru tahu hikmahnya puasa kalau kita kerjain puasa. Kalau cuma nanya doang, dijelaskan sebaik apapun penjelasannya, tetap tidak akan memuaskan akalnya. Ini ibadah yang kita sebut ibadah mahdoh ya, yang 5 hal tadi di dalam kita sebut rukun Islam. Kalau orang mau berpindah agama dari selain Islam kepada Islam, maka kewajiban adalah mengucapkan syahadatain, pengakuan Allah sebagai Tuhan yang disembah, pengakuan Muhammad adalah Rasulullah. Itu nggak bisa diganti, nggak bisa satu saja. Wah, saya mau baca asyhadu alla ilaha illallah saja, saya nggak mau membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah nggak Islamnya? Nggak sah ya, nggak sah. Atau kebalikannya, mengakui Muhammad sebagai Rasulullah tanpa asyhadu alla ilaha illallah juga tidak sah. Harus dua-duanya ya. Pengucapan, bukan sekedar di hati ya. Yang kedua, sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan secara benar dan terus menerus ya. Benar aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya, jangan ada hal-hal, jangan melanggar hal-hal yang membatalkannya ya. Itu namanya mendirikan sholat, aqimus sholat. Yang ketiga, puasa Ramadan seperti yang tengah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Aturannya begitu. Mau cepat mau lama, pokoknya dari subuh sampai maghrib. Di kita alhamdulillah kurang lebih 13 jam ya. 13 jam. Di beberapa negara ada yang singkat banget. Puasanya mungkin nggak sampai 10 jam. Bisa jadi ada yang 7 jam. Ya. Subuhnya mungkin jam 8, nanti maghribnya jam 4 barangkali. Ada yang begitu, tapi kalau jam 4 memang maghrib. Atau lebih panjang lagi, ada yang sampai 21 jam puasanya. Jadi bukan hitungannya lamanya, tetapi adalah dari subuh sampai maghrib. Kita nggak bisa geser-geser ya. Kemudian zakat ya, zakat yang terutama zakat fitrah dan zakat mal kita yang harus kita laksanakan, tetap hitungannya adalah 2,5% kalau zakat mal kita ya. Nah, ada sementara orang yang sekarang ini kan gaji kita ada yang dipotong zakatnya 2,5%.
kan, gajinya nanti saya potong ya zakat 2,5%. Jadi setiap kali keluar gaji udah dipotong zakatnya 2,5%. Ketika kita tagih setiap tahunnya karena duitnya udah banyak, dia nggak bersedia lagi mengeluarkan zakat tahunan. Karena dia menganggap sudah dipotong gaji, jadi merasa dua kali. Nah, itu nggak benar. Yang diminta oleh agama adalah setiap tahun. Kalau jumlahnya terpenuhi, yang kita sebut lebih dari nisabnya, ya kurang lebih mungkin sekitar di atas 80 juta rupiah. Jadi kalau duitnya nggak sampai 80, berarti tidak ada kewajiban zakat malnya. Yang kedua, harus 1 tahun, ya 1 tahun penuh, ya. Mau dia dipotong bulanan atau tidak dipotong bulanan gajinya, maka zakat tahunan tetap harus dikeluarkan, karena itu zakat mal kita. Nah, zakat fitrah begitu juga. Kemudian yang terakhir adalah haji yang kita laksanakan sepenuhnya, semuanya itu adalah kepatuhan kita kepada Allah, menjalankan sepenuhnya apa yang Allah perintahkan. Kemudian itu syariat, apa itu syariat dalam bidang ibadah. Yang ketiga, muamalah. Muamalah adalah hubungan sosial kita. Tujuannya agar ada ketertiban, ya. Seperti jual beli, tujuannya agar kedua belah pihak saling menguntungkan. Jangan sampai pembeli merugikan penjual atau penjual merugikan pembeli. Maka Al-Quran mengecam sekali orang atau pedagang yang curang dalam timbangannya. Wailul lil mutaffifin, ya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau minta ditimbangin minta tambah. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau ditimbang, kalau dia menimbang dia ngurangin, ya. Nah, kalau pembeli minta ditambahin, ketika penjual ngurangin, nah nggak boleh, ya. Pernah Nabi pada satu waktu masuk ke pasar, beliau memasukkan tangan beliau ke tumpukan gandum. Nabi merasakan di basah-basah nih. Ada apa ini bawah? Ya Rasulullah, tadi kehujanan, kata pedagang, tadi kehujanan, jadi saya taruh di bawah. Kata Nabi apa? Laisa minna man ghasyana. Tidak masuk golongan kami yang curang. Berarti pedagang itu dianggap curang. Kenapa? Menutupi gandum yang basah dengan gandum kering. Jadi yang kelihatan kering, padahal basah di bawahnya. Pembeli nanti nggak tahu. Jadi karena itu dalam hal jual beli diberikanlah aturan-aturan oleh agama agar kedua belah pihak diuntungkan, ya. Barang yang dijual harus ada barangnya, ya, harus sudah layak untuk dijual. Tidak boleh menjual barang yang berbahaya, tidak boleh menjual barang najis. Loh, itu kok kotoran sapi dijual, kan najis kan? Sebenarnya bukan jual kotorannya, yang dijual adalah jasa ngumpulinnya, jasa ngumpulin, itu yang dijual jasanya, ya. Jadi kita harus pilah. Ini kan lagi biasanya ini menjelang lebaran ini kan ngetren nih tukar duit yang baru. Di Pondok Indah itu tuh, Pondok Indah itu banyak itu pedagang duit. Lembaran baru, katakanlah umpamanya yang 10 ribuan, satu ikat kan 1 juta, dikurangin 10%, jadi isinya 99 lembar, jadi 99.000, ya, kurang satu lembar, jadi 990, kurang 10.000. Jadi kalau kita nyerahin ke dia 1 juta, yang kita terima kurang 1 lembar, boleh nggak itu? Nggak boleh. Kalau jual duit harus sama, ya. Walaupun yang kita terima baru kan tetap namanya duit kan laku juga kan, laku juga. Nah kalau money changer itu nggak apa-apa, kan apa? Beda mata uang.
Ya, beda mata uang boleh, kalau beda mata uang boleh, tapi kalau rupiah dengan rupiah nggak boleh. Mestinya tidak dengan cara begitu. Mestinya yang seikat ini harus sama dengan duit yang kita kasih ke dia. Kalau yang saya kasih ke dia 1 juta, yang diserahkan ke kita 1 juta, lalu dia ngambil untungnya dari mana? Ini 10.000. Apa ini? Jasanya, karena ente udah nyari, ya kan, ada usaha kan nyari, jadi ya begitu, itu namanya jasa. Kalau jasa boleh, ya, kalau jasa boleh. Jadi agama bukan hanya melihat hasil, tapi juga melihat proses, ya. Nah, inilah yang sedang kita perbincangkan di negara kita. Banyak orang hanya melihat hasil pemilunya saja. Yang penting bukan hasilnya, tapi prosesnya, proses penghitungannya, proses pencoblosannya, hasil belakangan. Ya kan, yang lebih sekarang udahlah terima aja hasilnya, nggak boleh. Yang penting prosesnya. Sama seperti orang jual duit tadi, bukan hasilnya. Kan ada yang mengatakan, itu kan akal-akalan aja, kan sama juga, 10.000 juga. Bukan masalah hasilnya, tapi prosesnya. Prosesnya apa di sini? Bukan saya beli duit, tapi saya tukar duit. Adapun 10.000 adalah jasa dia ngumpulin, dia ke bank, itu kan jasanya kan. Itu kan susah juga. Ya, kita nggak mau. Ya. Jadi kita diuntungkan dengan adanya aturan Islam. Nah, dalam hal muamalat mungkin semua agama sama, tetapi yang membedakan adalah bahwa yang kita lakukan semuanya akan menjadi ibadah. Karena apa? Karena dasarnya adalah tauhid. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah itu. Perbuatan harian kita, sedekah kita sebanyak apapun, bantuan kita kepada orang lain sebanyak apapun, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada tauhidnya, ya. Sholat kan menjadi standar, ya. Kalau sholatnya benar, maka semua perbuatannya benar. Kalau sholatnya salah, maka semua perbuatannya salah. Nah, itu kan standar. Jadi sholat dan ibadah rukun Islam yang lainnya itu menjadi standar untuk diterima atau tidaknya amalan-amalan keseharian kita. Semuanya itu juga akan diterima atau tidak tergantung imannya. Kalau tidak ada iman, maka tidak akan diterima atau tidak sebagai ibadah. Ya. Dulu ketika Ahok jadi gubernur di bulan Ramadan begini nih, ya, dia kan memaparkan, nih zakat saya udah dipotong nih, gaji saya sudah dipotong zakatnya oleh Bazis 2,5%. Ada kan ucapan begitu kan? Apakah itu zakat? Bukan. Kenapa? Nggak ada iman. Ya, dia cuma apa? Kebanyakan duit. Dermawan iya, ya, tetapi tidak bisa disebut zakat. Ahok ngasih sapi limosin yang beratnya 1 ton, korbannya Ahok, bisa nggak sebut korban? Nggak bisa, karena korban itu ibadah. Ya, zakat ibadah, korban adalah ibadah. Ya, kalau sembelih aja silahkan. Ya, silahkan sembelih, tapi itu sebagai kedermawanan saja, dermawan, ya. Jadi inilah bedanya, ya. Islam memang mengajarkan kebaikan, agama lain juga mengajarkan kebaikan. Yang membedakannya adalah dasarnya, landasannya. Kita ingin agar setiap amalan kita bernilai di akhirat, bukan hanya di dunia. Aisyah radhiyallahu anha setiap kali memberikan sedekah kepada seseorang, dia minta tolong kepada sahabat yang lain agar ngikutin si penerima sedekah itu. Ya, nanti beritahukan kepada Aisyah. Kalau dia mendoakan Aisyah, maka Aisyah membalas lagi dengan doanya. Ya, setelah diikutin, pelapornya bilang, wahai Aisyah radhiyallahu anha, tadi si A yang sudah kau sumbang, dia mendoakanmu. Beliau balikin lagi doanya, didoain lagi. Kenapa?
Karena beliau nggak mau sedekahnya itu balasannya adalah doa. Khawatir di akhiratnya nol. Nah, ini yang kita ini kan kadang-kadang marah nggak didoain, ya, nggak didoain marah. Wah, setan udah ngasih sedekah itu buat apa? Buat masjid, kok di Jumat nggak diumumin sih, nama saya nggak ada, ngambek, nggak dibacain Fatihah, itu salah. Ya. Berarti kan dia hanya mengharapkan balasan doa. Balasan doa berarti di dunia saja. Ya. Yang kita inginkan adalah di akhirat. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, harapan kita adalah ada balasan Allah di akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau hanya di dunia, nol nanti di akhiratnya, maka itu menjadi keburukan. Ya, orang-orang kafir kan balasan kebaikan mereka di dunia. Yang sedekah tambah makmur hidupnya, itu balasan Allah di dunia. Di akhirat orang yang nggak beriman nol. Ya. Nah, itu yang kita harus jaga. Disinilah maksud saya adalah bahwa bersyukurlah kita dibimbing oleh Islam, sehingga apa yang kita lakukan sekecil apapun akan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada iman dan Islam kita, yaitu iman adalah keyakinan kita tentang Allah, dialah pemilik dunia dan akhirat. Islam adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan barangkali ada yang ingin minta penjelasan tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, sekarang yang mau tanya kepada saya yang namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan syariat, saya bertanya mengenai saling menentukan antara penabung dan pihak bank syariat. Saling menguntungkan antara penabung pihak bank syariah. Oh gitu ya. Baik, saya langsung jawab saja. Bank itu kan didirikan dalam rangka menggiatkan ekonomi. Ya, kita ini sebagai warga negara nggak boleh nyimpen duit di bawah bantal. Kalau hanya satu orang dua orang nggak apa-apa lah. Kalau seluruh rakyat Indonesia nyimpen duitnya di lemarinya, ekonomi Indonesia akan mandek. Kenapa? Karena nggak ada uang. Ya, maka bank itu didirikan tujuan adalah agar duit ini bisa diputar. Ya, makanya ketika bank mengumpulkan uang dari kita dalam bentuk apa? Tabungan, deposito, dan lain-lainnya, uang yang didapatkan diputar, dijadiin modal pabrik, ya, dipinjamkan kepada yang perlu. Nah, karena itu bank harus mendapatkan keuntungan. Ya. Di antara keuntungannya kan pertama untuk menggaji karyawan yang bekerja. Yang kedua, keuntungannya harus dibagi kepada pemilik modal kita yang naruh duit di situ, ya. Karena uang kita ini kan setiap waktu kan turun nilainya, inflasi, ya. 10.000 sekarang dengan 10.000 30 tahun yang lalu beda, ya. Dulu orang tua saya beli mobil Carry hijau 16 juta, murah kan? Kalau hitungannya sekarang, dijualnya tahun 2008 18 juta, untung rugi. Belinya 16 juta, dijualnya tahun 2008 kemarin 18 juta 500, untung rugi. Nggak bisa disebut untung, memang angkanya lebih, tapi kan nilainya udah turun, ya. Nah, jadi kita dikasih tambahan
oleh bank itu di antara fungsinya adalah untuk mempertahankan nilai rupiah kita walaupun sebenarnya masih di bawah, ya, masih di bawah. Nah, bagaimana caranya? Bank itu punya dua cara. Pertama adalah hitungannya berdasarkan bunga. Kalau bunga itu dihitung dari modalnya, kita naruh 100 juta, dijanjiin bunganya setahun 3%. Setahun 3%, ini bunga. Ini berlaku pada bank konvensional. Yang kedua, hitungannya dari bagi hasil. Jadi uang kita kan diputar. Ketika diputar kan ada keuntungan, ya. Maka keuntungan itu dibagi, katakanlah 40% buat kita yang rame-rame nih, 60% buat bank. Nah, kalau bank syariah modelnya seperti itu. Itu dagang. Iya, memang seperti dagang. Jadi umpamanya nih, kalau kita mau beli mobil harga 200 juta, kalau kita pinjem ke bank biasa, maka kita dikasih duitnya 200 juta, kita beli sendiri mobilnya, nanti kita kembaliinnya ke bank yang 200 juta kita cicil, tambah bunganya berapa persen. Kalau bank syariah nggak begitu modelnya. Bank syariah yang beli mobilnya, dia tanya, ente mau mobil apa? Saya mau mobil Avanza. Dia yang beliin. Nanti berarti kita beli mobil ke bank syariah, nyicilnya jadi nyicil ke bank itu harga yang dikeluarkan oleh bank, bukan harga yang dikeluarkan oleh dealer. Ya, kalau leasing itu kan membiayai kita, tapi kan kita sendiri yang beli kan. Itu bedanya. Kenapa begitu? Untuk, kalau prinsipnya kata bank syariah, untuk menghindari bunga. Karena kalau hitungan dari modal itu namanya riba. Riba itu adalah penambahan dari modal, ya. Minjem 100 juta, balikin 1 tahunnya 5%, ya, 5%. Nah, dicicil tiap bulan sampai berapa tahun? Sampai 3 tahun umpamanya. Itu bunga, kata sebagian orang masuk riba, ya. Kalau riba kan begitu, ini saya pinjemin 100.000, tapi inti balikannya selama 10 bulan, tiap bulan 11.000, ya. Riba kan? Gitu, ya. Nah, untuk menghindari itu, nanti bank syariah modelnya enggak begitu. Nanya dulu, inti pinjam 100.000 buat apaan? Ini buat modal dagang. Buat modal dagang. Nanti keuntungannya yang harus dibagi. Jadi bagi keuntungan untuk menghindari riba. Jadi kalau di dalam bank syariah harus ada kejujuran, ya. Itu bedanya. Tapi masalah apakah bunga bank masuk riba apa tidak, ulama masih beda pendapat, ya. Masih beda pendapat. Ada yang bilangnya riba, ada yang bilangnya tidak riba. Wallahu a'lam mana yang benar, ya. Alhamdulillah, kalau pengen yakin banget tidak masuk perbedaan pendapat riba atau bukan riba, ya udah masukin bank syariah lah. Ya, BSI lah yang udah punya negara, ya. Swasta semuanya bikin bank syariah, ya. Saya kira begitu, ya. Kalau masjid kan udah BSI, ya, atau paling enggak bank syariah DKI, BOTI. Dapat BOTI kan? Ya kan, rekeningnya bank syariah DKI. Silakan, barangkali ada lagi. Ya, padahal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kalau yang tadi disinggung masalah haji furoda. Haji furoda, iya. Haji furoda itu kan hari ini bayar 400 juta,
besok berangkat. Nah, sedangkan kalau yang reguler itu sekarang kan 59, daftarnya itu sampai 15 tahun. Nah, itu gimana tuh Pak Ustaz? Apakah haji itu berarti kan nyodok ya Pak Ustaz ya? Iya. Terus Itu kalau furoda gimana tuh Pak Ustaz? Kita punya data. Terima kasih. furoda kalau nggak salah sekarang minimal 350 juta. Daftar bayar sekarang, berangkat sekarang. 400 ya. Ada yang gratis berangkat tahun ini juga. Mau nggak? Naik sepeda. Tuh ada kan sedang sepeda sekarang sedang di Thailand mau nyebrang India. Ya, udah hari ke-85 naik sepeda. Ya, diperkirakan nanti pas musim haji sampai di Mekah. Jadi kalau naik sepeda kurang lebih 8 bulan. Kalau pakai motor kurang lebih 6 bulan. Ya. Itu bisa langsung saat itu. Nah, sebenarnya yang bikin lama bukan pemerintahnya, bukan pemerintah Saudi, ya, pemerintah Indonesia. Karena apa? Kesepakatan organisasi konferensi Islam OKI itu setiap negara berkesempatan memberangkatkan haji penduduknya hanya 1% dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita 200 juta, maka yang berhak berangkat cuma dalam satu tahun 200.000. Jatah berangkat 200.000 tiap tahun, tapi yang daftar terus-terusan karena nggak ada batasnya. Ya, kalau dulu kan masih gampang, daftar lunas sampai menjelang puasa berangkat tahun itu. Dulu yang daftar nggak banyak, ya. Nah, sekarang pemerintah memberi kesempatan membuka terus pendaftaran sehingga numpuk, ya, numpuk. Sementara kesempatan memberangkatkan jatahnya cuma 200.000. Makanya Kementerian Agama selalu melobi agar nambah kuotanya, ya, nambah. Kadang diizinin, kadang enggak. Nah, sementara yang furoda itu bukan kuota ini, jadi dia di luar dari pemerintah, ya. Sebenarnya furoda itu adalah dulunya itu undangan raja. Jadi pemerintahan Saudi memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau yang punya jasa besar dalam Islam untuk diberangkatkan haji atas undangan raja. Ya, gratis dulunya. Teman saya punya pesantren, ya. Nah, dia berkesempatan pergi haji. Waktu itu masih gratis furoda. Nah, sekarang furoda itu dilempar ke ormas-ormas, ke orang-orang tertentu. Nah, dijual. Nah, ibarat lagi begini nih, ini kan pemerintah bikin mudik gratis kan, tapi kan daftar. Ada oknum yang jual itu tiketnya, dia ngambilnya dari pemerintah gratis, tapi ditawarin ke kita bayar. Biasanya bayarnya murahan atau mahalan dari tiket regulernya. Tiket reguler ke Jogja ke 200, maka kalau kita ngambil dari oknum tadi pasti lebih mahal, kira-kira begitulah. Ya, karena dijanjikan berangkat tahun ini, maka furoda 400 juta. Jadi itu sebenarnya adalah oknum yang main, yang jualin tiket gratis, bukan pemerintah, bukan Saudi. Ya, oknum aja ini jadi yang main. Ya, hajinya sih sah, ya, tinggal oknumnya itu urusan sama Allah lah. Ya, sama tadi seperti mudik, sampai ke rumah juga nggak, walaupun beli tiket dari calon, nyampe juga pulang kampungnya. Ya, tapi ya ngurut dada. Kira-kira begitu ya. Baik, cukup, saya kira demikian. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, dan tentunya kita berharap agar kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
atas kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita dengan surah Fatihah. Apa yang kita bahas menjadi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna kamal ikhlas wal yaqin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana